Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memenuhi tugas mata kuliah fikih di madrasah dengan bab cara penyelesaian pembagian waris dan masalah khusus yang berhubungan dengan aul, rad, gurawain, dan munasahah. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah aul. Dalam definisinya dikenal dengan bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian pada ahli waris. Secara definitif, yang dimaksud dengan rod menurut ulama Farodiyun adalah pengembalian bagian yang tersisa dari bagian zawil furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing bila tidak ada lagi orang lain yang berhak menerimanya. Pengertian Gurawain adalah salah satu contoh kasus pembagian harta kewarisan istimewa atau khusus dalam faraid. Begitupun juga dengan cara penyelesaian pembagian harta warisannya pun terdapat penyimpangan dalam konteks hak atau bagi yang diterima oleh ahli waris. Munasahah ialah memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya. Contohnya, kasus seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, 2 anak perempuan dan seorang ibu. Harta warisannya ditinggalkan sebesar 39 juta yang menurut ilmu faraid. Perhatikan pada contoh kasus ini. Harta waris atau harta yang ditinggalkan oleh jenazah ini telah bersih dari kewajiban-kewajibannya yang harus ditunaikan, maka kita mengetahui suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada anak dari jenazah istrinya tersebut. Karena kalau tidak ada anak, maka suami mendapatkan 1/2 dari harta istrinya. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak perempuan si mayit dan 2 anak perempuan, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta si mayit yang merupakan ibunya. Kenapa 2/3? Karena ini termasuk kepada dzawil furud yang telah ditentukan dalam An-Nas Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta warisan ini sejumlah 39 juta. Untuk menentukan apakah ini pembagian secara sempurna, pembagian secara rot ataupun dengan menggunakan metode awal, maka cara yang paling efektif kita harus menyamakan dulu semua penyebutnya atau semua asal masalahnya. Cari kelipatan terkecil dari 4, 6, 3, maka itu adalah 12. Sehingga kalau kita perhatikan, suami dari 1/4 menjadi 3/12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian untuk ibu 12 sebagai 6, anak perempuan 12 sebagai 3/32 sama dengan 8. Nah, kemudian kita perhatikan ternyata setelah dijumlahkan dari bagian-bagian yang telah ditentukan, ada aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata jumlahnya 13/12, maka ini tidak bisa dilakukan dengan pembagian sempurna. Maka ini harus menggunakan metode awal karena bilangan penyebut atau asal masalahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan pembela. Maka untuk asal masalahnya atau penyebutnya mengikuti bilangan total dari seluruh bagian ketika dijumlahkan, maka kalau di sini melihat menjadi 13. Oleh karena itu perhitungannya akan menjadi seperti ini. Nah, suami menjadi 3/13 yang tadinya 3/12, kemudian ibu 2/13 yang tadinya 2/12, kemudian 2 anak perempuan menjadi 8/13 yang tadinya 8/12. Kalau sudah seperti ini, tinggal mengalihkan kepada harta warisan yang akan dibagikan, sehingga seorang suami akan mendapatkan 3/13 dikali 39 juta.
akan mendapatkan 2/13 kali ke 6 juta rupiah, dan 2 anak perempuan dia akan mendapatkan 8/13 kali 39 juta rupiah, atau sama dengan 24 juta rupiah. Dengan kata lain, setiap satu orang anak perempuan akan mendapatkan 12 juta rupiah dibagi 2. Nah, demikian bagaimana cara perhitungan dari pembagian waris dengan menggunakan metode Aul. Contoh kasus, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan kandung. Harta waris yang siap dibagikan setelah dikurangi hutang dan biaya pengurusan jenazah adalah 24 juta rupiah. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Maka diketahui istri 1/8 karena ada anak, ibu 1/6 karena ada anak perempuan si mayit, anak perempuan setengah, zawil furud, harta warisannya berjumlah 24 juta rupiah. Ditanyakan pembagian-bagian untuk setiap ahli waris. Yang pertama istri itu 1/8, ibu 1/6, dan satu anak perempuan itu 1/2. Nah, dari jumlah 8, 6, dan 2 itu ada kelipatan kecilnya yang berjumlah 24. Dan itu disamakan penyebutnya. 24 dibagi 8 dikali 1, hasilnya 3. Seterusnya 24 dibagi 6 dikali 1, hasilnya 4. 24 dibagi 2 dikali 1, hasilnya 12. Maka istri itu mendapatkan 3/24, ibu mendapatkan 4/24, dan satu anak perempuan mendapat bagian 12/24. Semuanya ditotal menjadi 19/24. Namun ada sisa menjadi 5/24. Jadi ada sisa 5/24 tadi, itu dari hasil 19 dikurangi 24 itu menjadi 5. Maka 5/24 tadi itu harus dibagikan kembali kepada ahli waris yang masih ada hubungan nasabnya atau hubungan darah. Sehingga perhitungannya menjadi istri 3/24 dikali 24 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah. Ibu 4/24 dikali 24 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. Sedangkan satu anak perempuan 12/24 dikali 24 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Jika ditotal jumlahnya menjadi 19 juta rupiah. Nah, sisa dari 24 juta rupiah dikurangi 19 juta rupiah, yakni 5 juta rupiah. Cara penyelesaian dan masalah-masalah yang terdapat pada kasus Urwain. Contoh kasus yang pertama, seorang istri meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah dengan harta warisan 180 juta. Berapa harta waris yang didapat oleh masing-masing? Contoh penyelesaiannya secara umum, di sini kita akan mencari masing-masing dari ahli waris ini mendapatkan berapa bagian. Yang pertama, kita akan melakukan penyelesaian bagian harta warisan seperti harta pembagian pada umumnya. Di sini ahli warisnya terdapat suami, ibu, dan ayah. Suami mendapatkan setengah, sedangkan ibu mendapatkan 1/3, dan ayah mendapatkan asoba atau sisa. Di sini asal masalahnya adalah 6. Jadi suami mendapatkan 3/6 kali 180 juta. 180 juta merupakan harta warisan, berarti suami mendapatkan 90 juta dan ibu 1/3 menjadi 2/3, berarti 2/3 dikali 180 juta. Hasilnya 60 juta. Ayah di sini kan asoba, berarti mendapatkan sisa dari harta warisan 180 juta. Jika dikurangi dengan pendapatan warisan suami dan ibu, maka ayah mendapatkan 30 juta.
Di sini terlihat ayah mendapatkan lebih kecil dari ibu. Seharusnya laki-laki mendapatkan 2 kali dari perempuan. Artinya, pada kasus ini kita harus menggunakan dengan cara yang khusus supaya mendapatkan bagian yang benar, yaitu menggunakan cara worowain. Suami mendapatkan 1/2 bagian, sedangkan ibu mendapatkan 1/3 bagian. Sedangkan ayah mendapatkan asoba atau sisa. Namun bedanya di sini tidak langsung dikalikan dengan asal masalah, namun langsung dikalikan dengan harta warisannya. Berarti suami 1/3 dikali 180 juta, hasilnya 90 juta. Menentukan sisanya, di sini kan harta warisannya 180 juta, dikurangi dengan bagian suami, yaitu 90 juta. Masih sisa 90 juta lagi harta warisannya. Bagian ibu 1/3 dari asobah atau sisa. Jadi 1/3 dikali 90 juta. 90 juta dari sisanya berarti mendapatkan 30 juta. Dikurangi dari ayah dan ibu. Sisanya 60 juta. 60 juta bagian dari ayah karena ayah merupakan asobah atau sisa. Moko meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak laki-laki, dan ibu. Belum selesai pembagian waris, ibu meninggal dunia dan meninggalkan suami dan ahli waris. Mayit pertama, harta yang ditinggalkan adalah 144 juta. Berapakah pembagian harta warisan pada kasus ini? Mayit pertama Moko. Ahli warisnya istri, anak laki-laki, dan ibu. Bagian istri 1/8, bagian ibu 1/6, dan anak laki-laki ABN. Dan AM-nya 24 dibagi 1/8 sama dengan 3 saham. Dan ibu AM-nya 24 dibagi 1/6 sama dengan 4 saham. Sisanya untuk anak laki-laki 17 saham. Mayit kedua adalah ibu Moko. Ahli warisnya adalah suami, cucu laki-laki, dan menantu perempuan. Bagian suami yaitu 1/4, bagian cucu laki-laki ABN, dan bagian menantu perempuan bukan ahli waris. AM-nya 4. AM4 dibagi suami 1/4 sama dengan 1 saham. Sedangkan cucu laki-laki sisanya yaitu 3 saham akhir. Ahli warisnya yaitu suami, cucu laki-laki, dan menantu perempuan. Bagian suami yaitu 1. Sedangkan cucu laki-laki sisanya yaitu 17 ditambah 3 sama dengan 20. Sedangkan menantu perempuan bagiannya yaitu 3. Kita hitung dulu yang harta pertama yaitu 144 juta dibagi 1 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 6 juta. Saham suami yaitu 1 kali 6 juta sama dengan 6 juta. Sedangkan cucu laki-laki 20 kali 6 juta sama dengan 180 juta. Sedangkan menantu perempuan 3 kali 6 juta sama dengan 18 juta.